Anda ini sudah dari kemarin dihubungi tim kami. Kenapa belum juga Anda bayarkan hutang Anda ini? Jangan salahkan kami jika kami kirim tagihan dan foto-foto Anda ini ke semua kontak Anda dan kami posting ini di website. Mana hutang Anda? Kenapa belum juga Anda bayarkan? Anda ini memang mau kami tagih ke semua kontak-kontak Anda ya? Jangan salahkan kami. Kami kirim ke semua kontak-kontak Anda sekarang juga. Oke, teman-teman, yang saat ini sudah terlanjur berutang di pinjol, ya, kalian mungkin nggak akan sadar ketika berutang di pinjol itu endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Kenapa? Nah, kita akan bahas sama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali di hari ini kita akan bahas salah satu nasabah yang sudah tidak mampu bayar di salah satu pinjol besar. Nah, ini di sini pinjolnya tidak akan saya sebutkan karena ini pinjolnya cukup besar ya, teman-teman. Cuman ada salah satu penagihan yang di sini itu kata-katanya ada ancaman ya, ada ancaman penekanan. Tapi kalian harus pahami dulu teman-teman, kalau kalian sudah tidak mampu bayar ya di pinjol legal yang resmi, yang berizin, kalian harus pahami dulu aturan-aturan yang sudah dibuat di OJK ya. Jadi kalau misalkan kalian ketika sudah tidak mampu bayar, lalu ada berbagai hal yang mungkin kalian merasa itu kok nggak pantas seperti ini. Nah, kalau kalian paham aturan OJK, maka kalian tidak akan panik berlebihan. Beda lagi ketika kalian betul-betul awam, bingung, panik, cemas apa yang mesti dilakukan. Nah, ini akan beresiko terjebak hutang lagi, karena kalau misalkan kalian tidak tenang lalu kalian tersugesti dengan berbagai kalimat penagihan dari DC pinjol, ini akan membuat kalian berupaya mencari dana talangan. Apalagi kalau ada oknum DC pinjol yang mengarahkan kalian atau merayu kalian ya untuk bayar biaya perpanjangan tenor dulu dengan tujuan agar data-data kalian tetap bagus, tidak di blacklist, agar tidak didatangi DC lapangan, dan berbagai kalimat-kalimat yang biasanya itu akan justru menjerumuskan kalian. Contoh misalkan kalian mengikuti saran oknum DC pinjol untuk bayar biaya perpanjangan tenor. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kalian tahu, kalau kalian paham, bayar biaya perpanjangan tenor ini tidak mengurangi utang pokok. Misalkan utang kalian itu 2 juta rupiah ya, saat menjelang jatuh tempo kalian tidak ada uang untuk melunasinya, lalu kalian diarahkan untuk bayar biaya perpanjangan tenor Rp500.000. Dibayarkanlah Rp500.000 tersebut untuk memundurkan tanggal jatuh tempo 2 minggu ya, 2 minggu kemudian. Nah, setelah jatuh tempo berikutnya kalian diarahkan lagi untuk bayar biaya perpanjangan tenor agar skor kredit tetap bagus ya, agar data-data tidak di blacklist. Akhirnya dibayarkan lagi Rp500.000. Terus seperti itu berulang lagi ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, dan seterusnya. Sementara utang yang 2 juta itu tidak berkurang. Nah, kalian harus sadar ke sini. Kalian itu sedang dimiskinkan pelan-pelan dengan tujuan agar data-data tetap bagus. Kenapa si oknum DC lapangan selalu menyampaikan agar data-data kalian tidak di blacklist, agar data-data kalian tetap bagus, agar apa? Agar kamu itu bisa terus meminjam di pinjol ya. Dan pelan-pelan kamu tanpa disadari akan dimiskinkan oleh pinjol, dan itu sudah terjadi ke ratusan orang bahkan ribuan orang yang saat ini sudah berutang di pinjol. Ada yang sampai gade-gade aset, jual-jual aset, hancur-hancuran demi mensejahterakan pinjol, demi mempertahankan agar skor kredit tetap bagus, demi mempertahankan agar limit terus nambah gitu kan, dengan alasan wah nanti takut butuh lagi. Endingnya apa? Gagal bayar pada waktunya. Endingnya apa? Hidupnya hancur, berantakan, dan menyesal sudah terlambat. Nah, seperti yang akan saya bahas kali ini, ada salah satu orang yang sudah tidak mampu bayar di pinjol besar, lalu mendapatkan chat penagihan yang mungkin saja chat seperti ini akan membuat nasabah itu ketakutan, bingung kalau tidak paham dengan aturannya. Saya akan bacakan, tapi teman-teman boleh simak sampai selesai. Siapa tuh apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman yang saat ini sedang diliputi kecemasan, ya, diliputi ketakutan karena sudah tidak mampu bayar di pinjol. Ingat, yang harus kalian pahami bahwa orang yang berutang di pinjol itu akan gagal bayar pada waktunya. Sekuat tenaga kalian berupaya membayar, sekuat apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun harta kalian dibayarkan untuk pinjol, pelan-pelan hidup kalian akan hancur dan gagal bayar pada waktunya. Oke.
Anda ini sudah dari kemarin dihubungi tim kami, kenapa belum juga Anda bayarkan hutang Anda ini? Jangan salahkan kami jika kami kirim tagihan dan foto-foto Anda ini ke semua kontak Anda dan kami posting ini di website. Mana hutang Anda? Kenapa belum juga Anda bayarkan? Anda ini memang mau kami tagih ke semua kontak Anda ya? Jangan salahkan kami ya, kami kirim ke semua kontak Anda sekarang juga. Nah, kalimat template seperti ini sebenarnya sudah didesain, sudah diciptakan, dirangkai sedemikian rupa konsepnya untuk menakut-nakuti nasabah yang sudah tidak mampu bayar. Dan hal ini sudah dari tahun-tahun yang lalu sudah ada, tapi masih banyak korbannya karena mereka itu tidak tahu. Ya, bingung ketika sudah jatuh tempo. Makanya ada yang gali lubang, tutup lubang, ada yang sampai ngutang sana sini, pinjam sana sini, keluarganya gak tahu, saudaranya gak tahu, orang tuanya gak tahu. Pas ketahuan ketika hutangnya sudah numpuk, mentok tidak mampu lagi bayar. Endingnya apa? Ketahuan juga, makanya diperlukan kejujuran ya. Jujur pada dirimu sendiri, jujur pada orang tuamu, jujur pada pasanganmu, jujur pada keluargamu yang tinggal satu rumah. Jadi kalau misalkan ketakutan kamu terjadi, misalkan didatangi oleh oknum DC lapangan, nah keluarga sudah tahu, tidak akan kaget lagi. Beda lagi ketika kalian menutup diri karena malu, ya punya utang ke pinjol gitu kan, menutup diri, nggak pernah terus terang ke pasangan, ke keluarga. Ketika didatangi oleh oknum DC lapangan akan panik ya, karena keluarga juga akan seolah-olah jadi debt collector kedua yang menyalahkan kamu. Makanya diperlukan kejujuran. Nah, kalau sudah seperti ini kan penagihannya ada penekanan, sedikit ancaman juga. Jadi kalian nggak usah panik, teman-teman. Ini hanyalah upaya menciptakan keresahan dari kejauhan, kecemasan, kepanikan. Jangan kalian karena membaca chat seperti ini langsung nyari dana talangan, langsung minjam sana sini, apalagi menginstal aplikasi pinjol lain. Tidak boleh. Stop di satu lubang hutang, jangan menambah hutang. Kemungkinan kalau kalian stop di satu lubang hutang, mungkin hutangmu tidak akan makin banyak, makin lebar lagi. Beda lagi karena ketakutan membaca chat seperti ini, kamu gali lubang, tutup lubang, pinjam uang ke tetangga, ke teman, ke saudara, untuk menutupi hutang yang satu dibayarkan dengan hutang yang lain, atau menginstal aplikasi pinjol lain. Nah, endingnya kamu akan tetap gagal bayar, endingnya kamu akan menyesal dan hutangmu sudah numpuk. Lebih baik gagal bayar di awal ketika sudah tidak mampu bayar di satu aplikasi, hutangmu tidak akan melebar kemana-mana, tidak akan bertambah besar lagi. Oke, mulai saat ini gak usah panik, apapun jenis penagihannya, apapun jenis terornya, mau itu menyebutkan nama aplikasinya atau tidak menyebutkan nama aplikasinya, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Kalian jangan lagi mau dibodoh-bodohi dengan chat penagihan yang seperti ini. Oke, ini hanya gimmick teman-teman, hanya upaya DC Pinjol agar tercipta sebuah ketakutan di pikiran kalian. Kendalikan pikiranmu, sehatkan pikiran, fokus, bangkit dari keterpurukan, cari rezeki yang lebih halal, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Dan jangan lupa selalu minta bantuan sama Allah, berdoa sama Allah agar kalian diberikan solusi terbaik atas semua permasalahan ini dengan jalan Allah. Yang pasti, kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.